Setiap makhluk di dunia ini, mulai tumbuhan, hewan, dan manusia, semuanya memiliki sumber hidup yang diperoleh dari Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi meresap dan ada di mana-mana, serta tidak berubah-ubah, yang disebut Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Om Swastiastu anak-anak. Kembali lagi kita belajar agama Hindu bersama Budana di channel Hindu Dharma. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia atas karunia Sang Hyang Widiwasa. Materi kali ini adalah untuk kelas 8 dengan bab Sifat Atman dalam Bhagavad Gita, dengan subbab Atman sebagai sumber hidup. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 8 sloka 3 dijelaskan, Aksaram Brahma Paramam Swabhawo Dhyatmam Ucyate Bhutam Bhavot Bhava Karo Wisarga Karma Samjenitah. Makhluk hidup yang tidak dapat dimusnahkan dan bersifat rohani disebut Brahman, dan sifatnya yang kekal disebut Adhyatman atau Sang Diri. Perbuatan yang berhubungan dengan perkembangan badan-badan jasmani para makhluk hidup disebut karma atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil dan pahala. Kemudian dalam Weda Parikrama disebutkan, Eko Dewa Sarwa Bhutesu Guda Sarwa Wiyapi Sarwa Bhutaratma Karma Dayaksa Sarwa Bhuta Diwasa Saksi Ceto Kewalo Nirgnasca. Artinya, satu zat yang bersembunyi dalam setiap makhluk yang mengisi. Semuanya yang merupakan jiwa batin semua makhluk. Raja dari semua perbuatan yang tinggal dalam semua makhluk. Saksi yang hanya terdapat dalam pikiran saya. Nah anak-anak, dari sloka tadi menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup pasti diresapi oleh sebuah zat yang disebut Atman. Dalam diri makhluk hidup terdapat Atman, dan semua kegiatan kita yang kita lakukan ini juga Atmanlah sebagai saksinya. Atman yang terdapat pada semua makhluk hidup adalah berasal dari Sang Hyang Widi. Atman yang telah masuk ke dalam tubuh disebut Jiwatman. Dan apabila orang sudah meninggal, Atman tidak ikut meninggal, melainkan ia akan keluar. Sebab yang meninggal hanyalah badan wadaknya. Lalu, jika Atman berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Sang Hyang Widi, kenapa ketika ada di dalam badan, bentuknya berbeda? Atman yang telah memasuki badan manusia akan terpengaruh sifat-sifat keduniawian. Atman yang terpengaruh sifat keduniawian menjadi bodoh atau tidak mengetahui jati dirinya. Atman telah terbelenggu oleh badan manusia,
Atman menjadi Awidya. Terdapat 3 pengertian terkait Atman, yaitu pengertian dari konsep Adwaita Vedanta, Wisistadwaita Vedanta, dan Dwaita Vedanta. Simak berikut penjelasannya. Adwaita Vedanta memahami Atman sebagai Brahman seutuhnya, sehingga Atman mempunyai sifat yang sama dengan Brahman. Sifat-sifat itu adalah sama-sama berada di mana-mana, tanpa terikat ruang dan waktu, maha mengetahui, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Atman yang meresapi seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Namun, Atman dalam diri manusia terkesan tidak memiliki sifat yang sama dengan Brahman karena terpengaruh oleh awidya atau kebodohan. Wisistadwaita Vedanta memahami Atman sebagai bagian dari Brahman. Ibarat sebiji buah delima merupakan Brahman, sedangkan biji-bijinya merupakan Atman. Atman yang menghidupi manusia disebut Jiwatman. Jiwatman yang terdapat dalam diri benar-benar terlihat bersifat pribadi dan berbeda dengan Brahman. Sesungguhnya Jiwatman muncul dari Brahman dan tidak pernah di luar Brahman. Tetapi sekalipun demikian, ia menikmati keberadaan pribadi dan akan tetap merupakan sesuatu kepribadian selamanya. Dwaita Vedanta memahami bahwa Atman berjumlah sangat banyak. Atman yang satu berbeda dengan Atman yang lain. Setiap Atman memiliki pengalaman, cacat, dan sengsaranya sendiri. Atman itu kekal dan penuh kebahagiaan. Karena adanya hubungan dengan benda, Atman itu mengalami penderitaan dan kelahiran yang berulang-ulang. Selama Atman terbelenggu sifat keduniawian, Atman akan tersesat dalam samsara, mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran yang lainnya. Demikian keyakinan adanya Atman yang terbelenggu oleh badan, indriya, ahamkara, manas, budi, dan cita, sehingga tidak dapat memancarkan sinarnya yang asli dan terang. Sifat-sifat Atman sesungguhnya identik dengan Brahman. Nah, itulah tadi pengertian Atman sebagai sumber hidup. Jika kita sudah memahami bahwa Atman adalah sumber hidup dan semua berasal dari Sang Hyang Widi, maka sesungguhnya semua makhluk adalah satu keluarga, saling bersaudara, Wasudaiwa Kutumbakam. Aktiviti kali ini adalah temukan satu sloka yang berkaitan dengan Atman. Kemudian kalian bisa memberikan pemaknaannya. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar meskipun belajarnya daring. Budana akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.